Kang Bro, ini adalah Honda New Rebel 500 versi 2021. Kita akan bedah seperti apa sosoknya, apa yang beda, detailnya akan lebih kupas buat sampean. Jangan kemana-mana, kita ke best line, oke? Ketemu lagi dengan IWB, Cak. Dan Cak, ini alhamdulillah spesial IWB, share buat sampean semuanya. Ini adalah generasi terbaru Rebel 500 yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor hari ini. Jadi per hari ini baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor. Nah, Cak, sebagai informasi buat sampean semuanya, ini adalah generasi terbaru 2021 yang memang perbedaannya yang paling mencolok adalah dari warna, Cak. Tapi tenang, Cak, kita nggak akan hanya membahas mengenai warna, tapi kita akan coba membahas pelan-pelan dari depan dulu detailnya seperti apa. Yang pertama, sama saya lihat Rebel 500 memiliki karakter yang memang cukup kuat sebagai motor cruiser, dan saya bisa perhatikan di sini cukup unik ya. Jadi speedometernya unik banget, kecil, mungil gitu. Lalu ini racernya juga nggak terlalu menjulang, tapi dia rada-rada flat justru. Stangnya maksudnya ya. Kalau racernya sudah ada karetnya di sini. Saya bisa perhatikan sini ada karetnya, tuh lihat, ini ada karetnya. Jadi untuk mencegah adanya vibrasi berlebihan ya. Kemudian untuk 2021 ini sebenarnya sudah sama ya dengan sebelumnya, menggunakan lampu model LED, Pro G ya. Di Pro G ada 4 titik, 1, 2, dan kalau sampean ingin, jadi kalau untuk yang defaultnya lampunya atasnya nyala, kalau kita ngedim baru bawahnya. Lalu di sini ada pemanis seperti lampu DRL gitu, dan di bawahnya demikian. Lalu di bagian belakangnya sini seperti ini, bagian belakang di depan, dan kalau kita lihat di bagian lampu senya, Kang Mas. Ini lampu senya itu sudah LED. Tuh, terang banget. Nah, jadi gitu. Oke, lalu kalau kita lihat dari garbunya tinggi banget ya, maksudnya panjang banget. Ini sudah menggunakan teleskopik ya, bukan sudah maksudnya teleskopik. Dan yang pasti kalau saya perhatikan ada spek untuk roda-rodanya tebel banget. Roda-rodanya tebel, jadi dia roda-rodanya itu mengadopsi model 130/90 dengan ring 16 inci. Nah, saya perhatikan di sini. Dan juga kalau kita lihat disuplai oleh Dunlop. Sementara untuk pengeremannya Nissin punya, Cak, Nissin, dan Nissinnya ini kalau kita lihat 2 piston ya sepertinya ya. Pengereman depannya belum floating ya, disc brake-nya masih biasa punya dengan kombinasi warna hitam di bagian tengah sini. Lalu di bagian untuk di atasnya dekat fender ada mata kucing, dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Tuh. Nah, jadi kayak gitu. Dan lampunya tuh bulat, dan bulatnya ini memang nggak banyak pernik-pernik yang bikin motor ini jadi kelihatan kayak lebih kita katakan norak gitu ya. Sementara di sini disuplai oleh Koito ya untuk reflektor lampunya. Ini kelihatan nggak sama Koito? Nah, Koito. Lalu di sini juga ring-ringnya ini ternyata juga warnanya mikanya bening, jadi bukan hitam, bening. Jadi seperti menjadi satu dengan casingnya, reflektor depan mikanya ya. Jadi ini bening, tembus pandang hingga ke dalam. Sementara di bagian belakangnya ini ya sama bulat. Dan di sini ada baut-baut yang jumlahnya cukup unik ya. Ada berapa nih? Ada 4 apa ada 6 kayaknya ya. Dan lampunya juga bulat sekali lagi. Lampu yang lebih sudah semen tadi. Modelnya itu kayak peluru gitu modelnya ya. Jadi modelnya sini kecil, sementara di atas panjang. Jadi di atasnya melebar kok, panjang sih. Jadi sudah LED, dan ini kalau kita nyalakan, nih saya bisa perhatikan di bagian belakang. Tuh. Nah, jadi memang keren ya. Ini warna putih. Ini adalah warna putih, warna yang paling baru banget, warna 2021 yang pasti, Cak. Dan warna putih ini memang kalau kita lihat ada glitter-glitternya kecil-kecil. Tuh, jadi kelihatan kalau kita deketin mewah, kelihatan berkelas gitu. Kelihatan nggak sampai glitter-glitternya? Tuh, kayak gitu. Warna putih ini juga pelabur selain tangki adalah bagian belakangnya di sini, di bagian seatnya. Jadi fendernya ya. Tapi kita pelan-pelan dari depan dulu. Oke, dari sini kita melangkah di bagian sasisnya, Cak. Sasisnya dari Rebel 500 ini memang kita katakan cukup keren ya. Karena kita bisa melihat jalinan dari rada-rada semitralis. Di sini ada semitralisnya di atas. Kemudian di sini biar nggak kopong oleh Honda diberikan cover. Ini untuk memberikan juga rasa rapih ya. Karena kan kabel-kabelnya dimasukkan ke dalam sini, dan ini dari plastik, Cak. Plastik, sementara di sini baru kosong.
tentu saja nggak mungkin di cover karena kan ini untuk pendinginan atau air coolnya biar lebih maksimal. Jadi gitu Cak. Jadi cylinder headnya tuh dibiarkan ngeplong dan cylinder headnya tidak sama dengan CB 650 yang dilabur warna emas. Maka untuk yang Rebel ini dilabur warna black glossy tanpa glitter yang pastinya kayak gini. Oke, lalu di bagian bawahnya baru ngedove. Ini juga ngedove ya, dan ini kalau kita lihat dari deket sepertinya warnanya agak-agak ada semi glitter emas. Hitam tapi ada glitter-glitter emasnya gitu Cak. Lalu di bagian sini ada covernya, jadi ini plastik. Nah ini ada covernya plastik supaya sampean tidak terkena panasnya engine ya, karena kan crankcase-nya itu nonjol Cak. Kalau bisa memperhatikan di atasnya nonjol. Ini kayak gini. Nah jadi nonjol banget, sehingga sampean kalau menginjak kaki di sini akan aman kalau ada cover plastiknya. Jadi heat atau panas nggak akan mengenai kaki sampean aja. Dan plastik ini ada logo Honda. Nih saya melihat nih, kayak gitu Cak. Oke, lalu di sini juga kalau kita lihat dari tuas remnya ada gerigi tanpa ada namanya karetnya, nggak ada. Dan di sini spring return modelnya, footstepnya. Lalu footstepnya juga lumayan unik karena footstepnya ini Cak, kalau kita lihat dari sini mencangkok, tapi dia maju ke depan. Jadi memang sengaja dimajukan ke depan. Kalau motor dulu atau yang normal kan ke atas, dari sini kan ke belakang ya. Kalau ini ke depan. Jadi memang nuansa daripada cruiser motorcycle ya toh. Sasisnya dilabur warna black glossy yang pasti, black glossy, dan ini juga kita lihat sasisnya tuh demikian modelnya tuh kayak gini soalnya kan. Lalu di sini ada cover, sekali lagi covernya plastiknya ini tanpa dicat sama sekali. Sementara di sini black glossy juga tetap. Dan kalau kita lihat dari sini model footstepnya model knockdown ya, footstepnya knockdown, tapi dia modelnya kayak menjorok ke luar. Kalau kita lihat di atas begini. Oke, dan kalau kita lihat footstepnya juga lumayan unik sekali lagi karena dia seperti hanya pipa biasa tapi ditekuk ya, jadi bukan babet ya, jadi ini pipa biasa yang ditekuk dan dilabur warna black matte, jadi nggak sama dengan sasisnya. Lalu di bagian sini swing armnya modelnya bulat begitu, jadi model bukan kotak. Dan sini ada stabilizer di bagian tengahnya, dan ini kalau sasisnya kalau kita lihat memang serba bulat-bulat gitu ya. Lalu kita lihat dari swing armnya demikian. Dan ini sangat perhatikan di sini tuh. Jadi ini swing arm belakangnya ada end cap-nya lucu, belakangnya itu kayak ada finishing warna silver dan bautnya begini. Adjusternya modelnya lucu Cak. Tuh. Bisa lihat kan adjuster daripada rantai. Lalu untuk suspensinya Cak masih mengadopsi model dual ya, yang pasti kiri kanan. Dan kalau kita lihat ternyata ada adjuster di sini juga. Jadi ada berapa tingkat nih, sampean bisa mengatur kekerasan motor ini disesuaikan dengan selera ataupun beban daripada pengendara. Kemudian kalau kita lihat dari knalpotnya juga. Knalpotnya sekali lagi dilabur warna black matte bersama dengan covernya sini. Ya ini semuanya plat, ini plat ya, ini bukan plastik. Ini plat-plat semuanya. Dan engkep mufflernya juga ini dari plat, bukan plastik. Dan finishingnya warna silver dengan sekali lagi ada glitter-glitternya tuh. Jadi beda ya. Kita lihat agak bencong begitu posisinya tuh knalpotnya. Ini adalah Rebel 500 2021 yang secara spesifikasi masih sama dengan sebelumnya. Tapi beda daripada colornya Cak. Nggak masalah, kita akan bedah aja biar sampean tahu mengenai Rebel 500 ini. Dan belakangnya Cak, ini dari plastik. Sorry, ini bukan plastik Kang Mas. Ternyata ini plat ya, gila. Plat nih. Plat keras banget ya, plat. Dan ini memang sebagai penyangga, sekali lagi ini kan dari ini plat ya. Jadi ini plat semuanya. Dan ini penyangga atau untuk penyangga beban belakangnya. Jadi boncengan itu memang disangga daripada plat besi yang menjolor ke belakang, menjulur bosone. Ini ada baut-bautnya di sini. Saya perhatikan di sini ada baut-baut. Oke, dan ini ada di atasnya ada seat yang cukup mungil, kecil banget ya. Lalu di sebelah belakang ada pengereman Nissin kalipernya 1 disc ya, yang pasti single piston dan ya tanpa pengeremannya sekali lagi biasa saja tanpa ada perik-perik apapun seperti beef atau apa, jadi speknya biasa. Dan ini disuplai oleh Dunlop sekali lagi dengan ukuran bannya beda dengan yang depan yang pasti. Karena ukuran yang depan sampai belakang ini piro Cak cc? Kok nggak ada tulisannya ya? Nah ini dia nih. 150 per 80 16 inci. Jadi ngono Cak. Ini 16 inci yang ini. Nah yang depan belakang lagi. Yang belakang 16 inci, yang depan 16 inci juga. Jadi 150, yang depannya 130. Jadi gitu. Memang sedikit berbeda. Oh ya, sekali lagi ini untuk yang bagian radiatornya ada covernya plastik. Tadi miss tadi ya. Ini ada cover plastik full. Jadi benar-benar memproteksi supaya tidak ada kerikil atau batu yang bisa menghantam radiator ininya.
bodinya, dan sini ada sama seperti kan itu ada kipasnya ya kan. Jadi secara otomatis akan nyala kalau panas suhu engine-nya terlalu over. Dan kalau kita lihat di sini pelek-peleknya, lalu di bagian belakang seperti ini, Cak. Nah, belakangnya cukup unik, Cak. Karena belakang saya bisa melihat desain yang dari sini. Dari sininya tuh maksudnya nonjolnya dari plastik sini. Jadi ini dari plastik, ini kan dari plat ya. Baru belakangnya plastik. Plastiknya itu dibentuk seperti, ya saya perhatikan nih, Cak. Rupanya tuh lumayan unik ya bentuknya, kayak gini sosoknya belakang. Dan ini sudah full LED, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 titik. Nah ya kan, ada 12 titik atas bawah. Di sini ada penerangan plat nomor yang pasti. Nah sementara kalau kita lihat dari atas agak miring ke atas seperti ini. Dan cukup minimalis, ini ada buat dudukan plat nomor. Oke. Dan sementara kalau kita lihat di belakang seperti ini. This is new Rebel 2021, cielah bahasanya, Cak. Dan itu sekilas sebenarnya body-bodinya, Cak. Kalau lihat dari samping kiri seperti ini, dan sebelah kiri saya bisa lihat bahwa untuk stop kontaknya, kontaknya ya maksudnya, kontaknya itu nyalainnya sekali lagi ya dari samping sini. Kayak model CB zaman dulu, Cak. Jadi kayak Honda CB zaman dulu. Lalu bagian samping kiri itu banyak sekali pipa-pipa, kabel-kabel, selang-selang maksudnya kabel-kabel, selang-selang, dan diproteksi dengan cover yang sudah disediakan oleh Honda. Lalu di bagian sini, Cak, ini memang basis engine daripada CB500. CB500 ya memang sama dengan Rebel ini. Ini ada cover plastik juga ya, bikin rapi. Dan kalau kita lihat dari samping kiri seperti ini tuh, ini sosok dari swing armnya, Cak. Nah jadi gitu. Saya bisa perhatikan di sini ada rantai rodanya. Untuk PSI-nya 29. Ternyata depan belakang sama aja, Cak, PSI-nya. Ini baru tahu nih, Cak. Jadi gitu, bacalah buku pedoman pemilik dan adjuster daripada rantai seperti ini. Jadi ngono Kang Mas ya. Sosok dari New Rebel 2021 sama saya lihat sosoknya begini dari jauh. Cakep sih, Cak. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini motor Renegade, Cak. Bosone zaman dulu tuh ya, ini motor Renegade. Nah, kayak gini. Set. Ini baru saja dirilis baru banget, Cak. Jadi hari ini per tanggal 15 2021 bulan April baru dirilis oleh Astra Honda Motor. Dan harganya tuh 190 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat dari atas seperti ini. Honda Rebel memang cakep sih. Jadi seandainya ya Honda bisa meracik desain ini untuk yang versi kecil, mungkin kira-kira sama tertarik nggak? By the way, ini 2 silinder ya pasti, Cak ya. Engine-nya 2 silinder. Nah, saya bisa lihat dari headernya ada 2 begini. Oke. Jadi memang kalau kita lihat di bagian sini. Nah, by the way kunci stangnya juga beda nih. Kunci stang di sini. Oke. Jadi kunci stang di situ. Jadi artinya kuncinya sama cabut kontak gitu intinya kalau ingin kunci bagian stangnya, kunci stang. Nih. Oke. Dan kita akan coba melangkah di bagian triple clamp-nya lucu ya, kayak plat begitu, set, nggak ada apa-apanya nih. Nah, kayak plat-plat begitu, set, dan kita bagian stangnya kita lihat. Stangnya saya perhatikan di sini ternyata cukup minimalis ya, dan saya lihat juga spion-spionnya masih bulat, yang pasti tidak terlalu lebay, biasa aja. Dan di sini untuk high beam ya, jadi lampu jauh, lampu dekatnya dari sini. Ini untuk klakson yang pasti, dan ini untuk lampu sen. Nah, jadi minimalis. Oke. Lalu di sebelah sini ada engine kill, engine on. Lalu di samping sini bawahnya ada lampu hazard. Ini model tekan ya. Jadi bukan geser, dan ini starter. Itu yang untuk sekali lagi untuk panel-panel stangnya, dan stangnya nggak ada balancer ujungnya, nggak ada balancernya. Jadi totally polosan. Langsung dari gripnya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke. Lalu kalau kita lihat sekali lagi daripada speedometernya, Cak. Speedometernya juga minimalis. Speedometernya ini unik karena sebelah kiri ini ada adjusternya dari sini, sebelah kiri kanan ya. Jadi adjust dan selectnya di sini. Kita akan lihat. Nah, tombol-tombol ini memperlihatkan sekali lagi apa yang ada di dalam speedometer. Minimalis hanya trip A, trip B, kemudian average trip A, trip B, kilometer per liternya juga. Jadi ada untuk average MID-nya,
0,4 liter. Jadi resnya kelihatan di sini. Dalam tangki ini berapa isinya bisa sampai lihat dari sini sisanya. Dan total 3 km sudah berjalan. Dan ini bar indikator daripada bensin yang pasti. Ini gear indikator, speed, dan ini jam. Jadi memang minimalis, nggak ada apa-apa. Ini sudah ABS yang pasti. Dan ada netral akan nyala seperti ini, Cak, netral. Jadi ya minimal sekali lagi memang ini motor tidak menjual fitur-fitur ya, tapi style. Oke, jadi ngono. Kalau sama penasaran dengan spek engine-nya, oh ya ini ada lucu ya, ada ininya nih, ada apa namanya, sasis ini. Jadi sasis tengah situ memperkuat. Kita lihat speknya, Cak. Sini speknya. Nih, bobotnya 191 kg, twin silinder 47103 cc dengan power 33,5 dengan torsi 43,6, 6 speed. Oke. Jadi semuanya sudah tergambar. Wih, Cak Manut. Jadi Cak Manut jadi auto rider udah datang. Jadi ngono Kang Mas ya, sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Rebel terbaru 2021 yang bisa sampai ITB ajang internasional Indonesia International Motor Show. Walah, sampai angel ngomongin. Ini tuas-tuasnya untuk ininya, pengeremannya ya. Pucak juga nih bentuknya. Oke, jadi detailnya gitu, Cak. Oke, Kang Mas, informasi demikian dari IWB. Nah, jadi ngono, Cak, piye Kang Mas? Kira-kira sama tertarik orang dengan motor ini? Ini adalah motor yang baru saja dirilis oleh Astra Honda Motor untuk warnanya ya, karena kalau untuk Rebel 500 memang sudah cukup lama. Jadi motor ini dijual oleh Honda di kisaran 190 jutaan lah. Sama nanti cek di websitenya aja kalau kurang jelas. Dan termasuk spek-speknya video share sampai semuanya tadi. Artinya apa? Kalau sampean senang motor ini, monggo merapat ke Honda, ngono wae, ke Honda Big Wing. Kira-kira kalau ini dipasarkan oleh Honda dengan versi 250 cc, kira-kira sama suka nggak tuh lihat sosoknya nih, Cak? Sama tertarik nggak kira-kira? Kalau dibuat oleh Honda untuk 150 cc kayaknya enggak deh. Kalau 150 cc kira-kira piye? Jadi monggo kalau saman kira-kira setuju, saman komen aja di bawah, siapa tahu dibaca oleh pabrikan dan kira-kira tentang harganya berapa. Menurut Kang Mas ya, sekali informasi Iwan Benaran dari ajang IIMS 2021 di booth Honda. Sekali lagi kalau saman suka video ini, sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat menentukan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.